Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai ngaji kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd, lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti ngaji bareng Kitab Fathul Qorib bab puasa. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai ngaji kita pada kesempatan kali ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga para peserta ngaji sekalian untuk senantiasa meluruskan niat lillahi ta'ala dalam rangka thalabul ilmi, yang termasuk dari salah satu perintah Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, sekilas saya ulangi tentang materi kemarin secara singkat. Kemarin telah kita pelajari pertama, hari-hari yang diharamkan untuk digunakan berpuasa, yakni selain haram, berdosa, dan juga tidak sah puasanya. Hari yang haram digunakan untuk berpuasa dan tidak sah puasa yang dilakukan pada hari tersebut, itu ada kalanya tidak sah dan haram secara mutlak, dan ada kalanya tidak sah dan haram jika dilakukan tanpa sebab. Hari yang tidak sah digunakan untuk berpuasa dan hukumnya haram itu ada 5. 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian hari yang haram digunakan berpuasa dan tidak sah puasa yang dilakukan pada hari tersebut kecuali ada sebab adalah hari syak. Hari syak adalah hari ke-30 bulan Sya'ban, di mana tidak ada seorang pun yang bersaksi, di mana tidak ada seorang pun yang memenuhi kriteria orang atau sifat-sifat orang yang diterima persaksiannya, yang bersaksi kepada hakim bahwa dia telah melihat hilal bulan Ramadan. Namun masyarakat banyak membicarakan tentang terlihatnya hilal bulan Ramadan. Namun yang berbicara tentang terlihatnya hilal bulan Ramadan ini bukan termasuk dari kategori orang-orang yang diterima persaksiannya, akan tetapi termasuk dari orang-orang yang tidak diterima persaksiannya, sehingga hakim tidak bisa menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan perkataan mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah mereka yang diterima persaksiannya itu memiliki kriteria seperti apa? Yang pertama adalah mereka laki-laki. Yang pertama mereka muslim, kedua laki-laki, ketiga mereka merdeka, kemudian keempat mereka baligh, kelima mereka berakal, dan yang keenam adalah mereka adil. Adil adalah orang yang selalu menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi seluruh keharaman dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak muruahnya. Kemudian kemarin juga telah kita pelajari hukum bagi orang yang merusak puasa Ramadannya dengan bersetubuh, bahwa dia selain berkewajiban untuk mengqadha, dia juga berkewajiban untuk membayar kafarah. Dan yang
terkena kewajiban membayar kafarah di sini adalah laki-laki saja, tidak perempuan. Kafarah di sini secara berurutan, harus dilakukan secara berurutan. Artinya apa? Artinya jika tidak mampu melakukan yang pertama, dia baru bisa pindah ke yang kedua. Jika dia tidak mampu juga untuk melakukan yang kedua, dia bisa pindah ke urutan yang ketiga. Jika dia mampu untuk melakukan urutan yang kedua, tidak boleh dia langsung pindah ke yang ketiga dengan melakukan yang ketiga, urutan yang ketiga. Karena kafarah di sini hukumnya atau sifatnya tertib, berurutan. Kafarah disebabkan oleh jima di siang hari bulan Ramadan di sini, yaitu yang pertama memerdekakan budak yang mukmin yang selamat dari cacat yang bisa menghalanginya untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah berpuasa selama 2 bulan berurut-urut. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan 60 fakir atau miskin. Setiap fakir atau miskinnya diberi 1 mud bahan makanan pokok daerah tempat tinggalnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang orang yang memiliki tanggungan qadha kemudian meninggal. Kemudian meninggal sebelum dia mengqadhanya. Apa yang terjadi padanya, apa yang berlaku bagi orang tersebut. Di sini al-mu'allif akan menjelaskannya. Yaqulul mu'allif rahimahullah, wa man mata wa alaihi siyamun fa'itun min ramadhana bi'udrin kaman aftara fihi limaradin wa lam yatamakkan min qada'ihi ka'an istamarra maraduhu hatta mata fala isma alaihi fi hadzal fa'id wa la tadaruka lahu bil fidyati wa in fata bi ghairi udrin wa mata qabla tamakkuni min qada'ihi ut'ima anhu ay akhrajal waliyyu 'anil mayyiti min tarikatihi likulli yaumin fata muddu ta'amin atau mudda ta'amin mengikuti syarahnya. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil Baghdadi wa huwa bil kaili nisfu qadahin misriyin. Jadi al-mu'allif rahimahullah berkata, barang siapa yang meninggal dan dia memiliki tanggungan puasa Ramadan yang dia tinggalkan sebab uzur, seperti contohnya orang yang berbuka disebabkan sakit dan dia meninggal sebelum dia mampu untuk mengqadhanya, sebagaimana misalnya sakitnya itu berkelanjutan, bersambungan sampai dia meninggal, maka hukum yang berlaku bagi dia adalah yang pertama, dia tidak berdosa disebabkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, dan dia juga tidak terkena fidyah. Dia juga tidak terkena fidyah. Namun apabila wa in fata bi ghairi udhrin, namun apabila dia meninggalkan puasa Ramadan itu tanpa uzur, kemudian meninggal sebelum dia mampu untuk mengqadhanya, maka walinya wajib mengeluarkan atas nama mayit tersebut untuk setiap harinya 1 mud makanan dari harta yang dia tinggalkan. 1 mud makanan adalah 1 ritol sepertiga dengan takaran Baghdad. Dengan takaran Baghdad 1 ritol sepertiga, dan dengan takaran
Mesir, Misri adalah separuh atau setengah qadah. Jadi al-muallif rahimahullah di sini menjelaskan kepada kita, orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu ada kalanya dia tidak berpuasa disebabkan uzur, dan ada kalanya dia tidak berpuasa tanpa uzur. Al-muallif menjelaskan contoh orang yang tidak berpuasa disebabkan uzur adalah seperti orang yang tidak berpuasa karena sakit. Jadi jika ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, kemudian sakitnya ini berkelanjutan, sampai dia meninggal sebelum dia mampu untuk mengqadha puasanya tersebut, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa karena dia tidak berpuasa Ramadan disebabkan uzur yang ada pada dirinya, disebabkan karena dia sakit sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian walinya tidak wajib untuk mengeluarkan fidyah atas nama mayit tersebut. Ini berlaku kapan? Ini berlaku bagi mayit yang meninggalkan puasa Ramadan disebabkan uzur, kemudian meninggal sebelum dia mampu untuk mengqadhanya. Kemudian apabila dia meninggalkan puasa Ramadan tersebut tanpa uzur karena malas, tanpa uzur yang dibenarkan, contohnya karena malas misalkan, kemudian ternyata ketika dia ingin mengqadha, misalkan tanggal 2 Syawal, ketika dia ingin mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan karena malas itu, ternyata dia jatuh sakit sehingga dia tidak mampu untuk mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Niatnya dia ingin mengqadha setelah dia sembuh nanti, namun ternyata sakitnya ini berkelanjutan sampai dia meninggal. Maka apa yang berlaku pada dirinya pada masalah seperti ini? Orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur kemudian meninggal sebelum dia mampu untuk mengqadha puasanya, maka hukumnya adalah walinya harus membayarkan fidyah atas nama mayit tersebut. Fidyah ini berupa untuk setiap harinya dibayarkan atau dikeluarkan 1 mud bahan makanan pokok. 1 mud bahan makanan pokok. Nah, dari mana diambilkan fidyah ini? Dari harta peninggalan mayit. Jadi harta peninggalan mayit sebelum dibagi ke ahli waris harus dikeluarkan terlebih dahulu tanggungan-tanggungan mayit, seperti hutangnya, seperti wasiatnya, dan juga seperti fidyahnya. Jadi dikeluarkan dulu, setelah tanggungan mayit semuanya selesai, tunai, tuntas, ya, baru ahli waris boleh membagi harta warisan tersebut. 1 mud di sini disebutkan oleh al-muallif ukurannya adalah 1 ritel sepertiga dengan takaran Baghdad. 1 ritel sepertiga. Dengan takaran Mesir ukurannya adalah setengah qadah. Kemudian bagaimana sih dengan kondisi kita sekarang ini yang tidak menggunakan ukuran ritel dan juga tidak menggunakan ukuran qadah? Satu mud itu dengan ukuran ons,
dengan ukuran gram sekitar 365 gram. Sekitar 365 gram atau 3 ons 3,65 ons. Jadi jika Bapak Ibu mengeluarkan setengah kilo itu pasti sah. Dan kelebihan dari kewajiban yang kelebihan dari ukuran yang wajib dikeluarkan itu adalah Bapak Ibu niati sedekah. Jadi jika Bapak Ibu mengeluarkan setengah kilo untuk setiap hari yang ditinggalkan oleh orang tua Bapak Ibu yang sakit sampai dia meninggal misalkan, maka itu mencukupi. Ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir atau miskin. Kemudian al-mu'allif rahimahullah mengatakan wa ma dzakarahul musannifu huwal qaulul jadid, yang disebutkan oleh al-mu'allif bahwa yang harus dilakukan adalah dibayarkan fidyah oleh walinya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i al-Jadid. Pendapat Imam Syafi'i ketika beliau berada di Mesir. Wal qadimu la yata'ayyanul it'amu bal yajuzu lil waliyyi aidan ayyasuma anhu bal yusannu lahu dzalika kama fi syarhil muhadzab. Menurut pendapat qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama, yaitu ketika beliau berada di Baghdad, bahwa tidak harus dibayarkan berupa fidyah, akan tetapi walinya mayit tersebut boleh berpuasa atas nama mayit. Bahkan disunahkan bagi dia untuk melakukan puasa atas nama mayit, bukan fidyah. Jadi menurut al-qaulul qadim, menurut pendapat Imam Syafi'i yang lama, ketika beliau berada di Baghdad adalah walinya mayit ini boleh memilih antara membayarkan fidyah atau berpuasa atas nama mayit. Namun yang disunahkan adalah dia berpuasa atas nama mayit. Wa sawwaba fi rawdati al-jazma bil qadim, dalam kitab ar-rawdah membenarkan pendapat yang al-qadim, al-qaulul qadim. Jadi saya ringkas kembali Bapak Ibu ya, biar tidak bingung. Jadi orang yang meninggalkan puasa, kemudian meninggal sebelum dia sempat untuk mengqadhanya, orang yang meninggal, saya ulangi, orang yang tidak berpuasa Ramadan, kemudian dia meninggal sebelum dia sempat mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan, itu ada kalanya tidak berpuasa karena uzur dan ada kalanya tidak berpuasa tanpa uzur. Orang yang tidak berpuasa karena uzur, uzur di sini contohnya seperti sakit. Orang yang tidak berpuasa karena uzur kemudian meninggal sebelum dia mampu untuk mengqadha puasanya, maka dia tidak berdosa. Selain dia tidak berdosa, juga tidak wajib dibayarkan fidyah. Namun orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur kemudian meninggal sebelum mampu untuk mengqadha puasanya, maka selain dia berdosa, dia juga, maksudnya walinya wajib membayarkan fidyah atas nama mayit dikarenakan dia memiliki tanggungan puasa yang belum dia qadha. Atau berpuasa atas nama mayit. Dan yang disunahkan adalah dia berpuasa atas nama mayit. Namun seandainya dia walinya ini memilih untuk membayarkan fidyah, itu juga sudah mencukupi.
Namun yang perlu menjadi catatan kita pada masalah ini adalah di mana sakit yang dimaksud dengan uzur di sini adalah sakit yang diharapkan kesembuhannya, Bapak Ibu. Sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kenapa? Karena orang yang sakit kemudian tidak diharapkan kesembuhannya, orang yang tidak berpuasa karena sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka hukumnya berbeda. Sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya adalah yaqulul muallif rahimahullah wa syaikhul harimu wal ajuzu wal maridu alladzi la yurja bur'uhu idza ajaza kullun minhum anis shaumi yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin mudda wa la yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadan wa yajuzu ba'da fajri kulli yawmin. Orang tua renta, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki disebut dalam bahasa Arab al-harim, sedangkan kalau perempuan dalam bahasa Arab disebut al-ajuz. Jadi orang laki-laki al-harim, orang tua renta laki-laki, dan al-ajuz orang tua renta perempuan. Wal maridu alladzi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi dokter sudah memvonis ini kalau ini tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya, ya tinggal menunggu meninggalnya. Ya jadi mereka ini idza ajaza, jika tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa, namun mereka wajib mengeluarkan untuk setiap harinya 1 mud bahan makanan pokok daerah tempat tinggalnya, yaitu mengeluarkan fidyah, Bapak Ibu. Jadi fidyahnya dikeluarkan setiap hari. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla ramadan, dan tidak boleh menyegerakan membayar mud tersebut sebelum Ramadan. Kenapa tidak boleh? Karena bisa jadi setelah dia bayarkan bapaknya sembuh. Meskipun dokter sudah memvonis bahwa bapaknya tidak akan sembuh, bisa jadi sembuh. Maka mud atau fidyah itu harus dibayarkan setiap harinya. Kapan boleh dibayarkan untuk setiap harinya tersebut? Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin. Jadi dibayarkan setelah terbitnya fajar shadiq setiap harinya. Jadi jika fajar shadiq telah terbit dan bapaknya tersebut, orang tuanya tersebut masih sakit dan tidak bisa berpuasa, maka keluarganya, anaknya misalkan boleh mengeluarkan fidyah yang berupa 1 mud bahan makanan pokok daerah tempat tinggalnya, diberikan kepada fakir atau miskin. Jadi tidak harus menunggu sore hari untuk membayarkan fidyah ini. Namun tidak boleh didahulukan atas setiap harinya. Misalkan sebelum Ramadan sudah dibayarkan 30 mud untuk 1 bulan Ramadan, ini tidak sah. Artinya tidak sah apa? Artinya nanti setiap hari masih berkewajiban untuk mengeluarkan fidyah. Kemudian al-muallif rahimahullah melanjutkan, wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima dararan yalhaquhuma bis-shaumi ka dararil maridi aftarata
wa wajaba 'alaihimal qada'u. Wa in khafata 'ala auladihima ay isqatal waladi fil hamili wa qillatal labani fil murdi'i aftarata wa wajaba 'alaihimal qada'u lil iftar wal kaffaratu aidha. Wal kaffaratu, ya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah menyebutkan orang perempuan hamil dan perempuan yang menyusui jika mereka takut atas keselamatan dirinya. Takut atas keselamatan dirinya jika mereka berpuasa, sebagaimana takutnya sebagaimana uzur yang berlaku pada orang yang sakit, maka mereka berdua boleh untuk berbuka puasa, boleh untuk tidak berpuasa, dan wajib atas keduanya untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Orang yang sakit, kapan orang yang sakit ini boleh untuk tidak berpuasa? Apabila puasa dapat menyebabkan sakitnya bertambah parah, atau puasa dapat menyebabkan sakitnya tidak sembuh-sembuh. Bukannya Bapak Ibu pernah mengetahui terkadang ada sebagian penyakit itu yang obatnya itu harus diminum sekian jam sekali, ya, misalkan obatnya itu ada 3, obat ini harus diminum setiap 8 jam. Artinya jika diminum dengan jarak kurang dari 8 jam, reaksi obat ini tidak ada efeknya. Jadi misalkan dia berpuasa, maka puasanya akan tidak sembuh-sembuh. Puasanya akan jika orang yang sakit ini tetap berpuasa, maka penyakitnya tidak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Karena obatnya hanya bisa diminum pada malam hari dengan jarak yang kurang dari 8 jam. Jadi misalkan ada penyakit seperti itu, dengan ada penyakit yang membutuhkan obat dengan kriteria seperti itu, ya, agar penyakitnya bisa sembuh, agar penyakitnya lekas sembuh, ya, maka dia butuh untuk minum obat pada siang hari. Jika dia tidak minum obat pada siang hari, maka penyakitnya tidak akan sembuh-sembuh atau bahkan bisa bertambah parah. Ya, orang seperti ini boleh untuk orang sakit seperti ini boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian bagi perempuan hamil dan bagi perempuan yang menyusui, jika takut atas keselamatan dirinya, takut dirinya celaka jika tetap berpuasa, maksudnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan badan perempuan ini lemas, dia tidak hamil, dia tidak menyusui saja badannya lemas, artinya energinya staminanya kurang, tidak seperti perempuan biasanya. Sehingga jika ditambah keadaan hamil atau menyusui, pasti dia akan jatuh sakit. Jika dengan berpuasa dia takut dirinya sakit karena dia juga hamil atau dia juga menyusui, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Bagaimana perasaan takut ini bisa ada pada diri seseorang? Nah, ini kembali ke diri masing-masing, ya, karena yang mengetahui kondisi masing-masing badan seseorang ya orang tersebut, ya. Jadi tidak bisa bermain-main dalam masalah ini. Jika dia mampu untuk berpuasa meskipun dalam keadaan hamil atau menyusui, maka dia tetap berkewajiban untuk berpuasa. Namun jika dia merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi, misalkan di siang hari dia merasa pusing, ya,
agak mual atau kedinginan, pertanda bahwa dia akan jatuh sakit jika dia tidak makan, maka di sini dia boleh untuk membatalkan puasanya. Kemudian orang hamil atau menyusui yang takut atas keselamatan dirinya jika dia tetap berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Namun dia berkewajiban untuk mengqadha puasanya tersebut saja. Namun jika mereka takut atas keselamatan anaknya, contohnya seperti takut keguguran bagi ibu hamil dan takut ASInya tidak keluar bagi ibu menyusui, maka keduanya boleh untuk tidak berpuasa. Namun keduanya selain wajib untuk mengqadha puasanya tersebut, juga wajib untuk membayar kafarah. Maksud dari kafarah di sini adalah fidyah. Maksud dari kafarah di sini adalah fidyah. Jadi punya dua kewajiban, mengqadha dan juga membayar kafarah. Lalu bagaimana jika dia selain takut atas keselamatan dirinya, dia juga takut atas keselamatan anaknya atau janinnya? Dia hukumnya sama dengan yang pertama, sama dengan orang yang takut atas keselamatan dirinya saja. Artinya dia hanya berkewajiban untuk mengqadha saja. Jadi selama ibu hamil atau ibu menyusui dengan berpuasa dia takut atas keselamatan dirinya, baik atas keselamatan dirinya saja atau atas keselamatan anaknya juga, maka dia hanya berkewajiban untuk mengqadha saja. Namun jika dia mengkhawatirkan keselamatan anaknya saja karena badannya kuat, staminanya kuat, hanya saja dia takut atas keselamatan anaknya saja, maka dia berkewajiban untuk mengqadha dan juga membayar fidyah. Atau di sini disebut dengan kafarah. Wal kafaratu ayyukhrija an kulli yaumin muddun. Ayyukhraja an kulli yaumin muddun wa huwa kama sabaqa ritlun wa sulusun bil iraqi. Kafarah yang dimaksud di sini adalah mengeluarkan untuk setiap harinya 1 mud. Sebagaimana telah dijelaskan ukurannya, yaitu 1 ritol sepertiga dengan takaran Irak, dengan takaran Baghdad. Wa yu'abbaru anhu bil Baghdadi, dan disebutkan, terkadang disebutkan dengan istilah Baghdadi, bukan Iraqi tapi Baghdadi. Ukurannya sama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sekitar 365 gram untuk 1 mudnya. Sehingga jika mengeluarkan setengah kilo itu mencukupi. Dan kelebihannya adalah Bapak Ibu niati sedekah. Wal maridu wal musafiru safaron tawilan mubahan intadarrara bisawmi yuftirani wa yaqdiyani lil maridi in kana maraduhu mutbiqan tarkun niyati minal lail. Wa illam yakun mutbiqan, orang yang sakit ya. Wal maridu, orang yang sakit, dan orang yang musafir yang jarak tempuh safarnya, orang yang bepergian yang jarak tempuh bepergiannya itu panjang, jauh, mubahan, dan juga bepergiannya ini mubah, hukumnya boleh, apalagi sunnah atau wajib. Intadarrara bisawmi, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa, maka keduanya boleh untuk tidak berpuasa dan berkewajiban untuk mengqadhanya, Jadi kapan orang yang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa? Jika takut
celaka. Maksudnya takut celaka di sini adalah takut penyakitnya tambah parah, atau takut penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Sedangkan bagi musafir, kapan dia boleh untuk tidak berpuasa? Pertama, jika safarnya atau bepergiannya ini hukumnya mubah, hukumnya boleh, atau sunnah atau wajib. Sehingga jika bepergiannya ini hukumnya maksiat atau haram, maka tidak boleh tidak berpuasa. Maka dia tidak mendapatkan keringanan berbuka puasa pada saat bepergian. Kenapa? Karena bepergiannya ini hukumnya haram. Contohnya seperti apa? Bepergian yang hukumnya maksiat di sini, contohnya seperti dia bepergian dengan tujuan merampok misalkan, atau dia bepergian dengan tujuan berzina dan maksiat-maksiat lainnya. Adapun jika dia bepergian dengan tujuan silaturahim, kemudian di tengah perjalanan kok dia terjatuh pada maksiat seperti melihat aurat perempuan ajnabiyah atau yang lainnya, atau maksiat-maksiat lainnya, maka di sini dia masih boleh untuk mengambil keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian contoh bepergian yang mubah seperti apa? Contohnya seperti rekreasi. Bepergian karena untuk bertamasya, berekreasi dengan keluarga, ini hukumnya boleh. Contoh bepergian yang hukumnya sunnah adalah seperti karena bepergian untuk menengok orang sakit misalkan, menengok temannya yang sakit dan semisalnya. Bepergian yang hukumnya wajib, contohnya seperti bepergian untuk bersilaturahim. Itu syarat pertama, bepergiannya tidak boleh tidak boleh hukumnya maksiat, tidak boleh hukumnya haram, bukan bepergian yang hukumnya haram. Kemudian syarat yang kedua, bepergian tersebut menempuh jarak yang panjang, jarak yang jauh. Bepergian dengan menempuh jarak jauh ini, jaraknya berapa kilometer? Jaraknya sekitar 80,64 km. 80,64 km. Sebagaimana saya sampaikan kalau tidak salah kemarin. Jadi jika jarak tempuhnya itu kurang dari 80,64 km misalkan, ya, dia hanya bepergian ke tetangga kabupaten misalkan, ke saudaranya yang berada di kabupaten sebelah, yang jarak tempuhnya hanya 15 km, maka tidak bisa dia mengambil keringanan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Karena karena jarak tempuh bepergiannya itu tidak jauh, yakni pendek. Keduanya ini boleh untuk tidak berpuasa tapi wajib untuk mengqadha puasanya. Kemudian walil maridhi in kana maraduhu mutbiqan tarkun niyati minal lail wa illam yakun mutbiqan kama law kana yuhammu waqtan duna waqtin wa kana waqtu syuru'i fi shaumi mahmuman falahu tarkun niyah wa illa fa alaihi niyyatu lailan fa in 'adatil humma wa ihtaja lil fitri aftar. Sekarang al-muallif rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang yang sakit. Orang yang sakit, jika sakitnya ini terus-menerus, maka boleh bagi dia untuk tidak berniat pada malam harinya. Namun jika sakitnya ini putus-putus,
Contohnya seperti orang yang demam pada waktu tertentu, kemudian kambuh lagi demam, kemudian sembuh, kemudian kambuh, kemudian sembuh. Maka di sini hukumnya diperinci. Jika pada waktu menjelang terbit fajar dia demamnya ini sembuh, demamnya ini hilang sehingga dia kuat mampu untuk berpuasa, maka dia wajib untuk berniat pada malam harinya. Jika maka dia wajib untuk berniat berpuasa, kemudian berpuasa. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Orang yang sakitnya putus-putus, artinya kambuh hilang, seperti orang yang sakit demam hilang, demam hilang. Jika pada waktu menjelang ya, jika demamnya ini berkelanjutan ya, misalkan jam 1 hilang, kemudian jam 3 kambuh lagi, jam 3 dini hari kambuh lagi, misalkan subuhnya jam 4 dan berkelanjutan ya, demamnya ini berkelanjutan sampai terbitnya fajar, maka dia boleh untuk tidak berniat puasa. Apabila demamnya ini parah Bapak Ibu, bukan demam yang ringan. Apabila demamnya parah dan menyebabkan dia butuh untuk tidak berpuasa. Namun apabila misalkan di tengah malam demamnya ini sembuh, kemudian jam 2 demamnya kambuh lagi, kemudian jam 3 demamnya hilang lagi ya, sampai menjelang terbitnya fajar demamnya masih hilang, maksudnya dia masih dalam keadaan sembuh, maka dia berkewajiban untuk berniat berpuasa dan berpuasa. Kemudian jika di siang harinya demamnya kambuh lagi dan dia butuh untuk tidak berpuasa, butuh makan, butuh minum, butuh minum obat, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, boleh untuk membatalkan puasanya. Wasakatal musannifu an shaumit tatawwu'i. Al-mu'allif rahimahullah ya, tidak menjelaskan tentang puasa sunnah. Wa huwa mazkurun fil mutawwalat. Karena puasa sunnah tersebut disebutkan dalam kitab-kitab yang mutawwal, yang panjang lebar. Sedangkan kitab takrib ini hanya matan, hanya ringkasan, hanya kitab kecil, bukan kitab yang menjelaskan bukan kitab yang menjelaskan tentang hukum secara panjang lebar. Wa minhu saumu arafata wa asyura'a wa taswa'a wa ayyamil bidhi wa sittatin min syawal. Di antara puasa sunnah adalah puasa Arafah 9 Zulhijjah, Asyura 10 Muharram, Taswa'a 9 Muharram, ayyamil bidh hari-hari bidh yaitu 12, 13 dan 15 dari setiap bulannya, setiap bulan hijriyahnya, dan 6 hari bulan Syawal. Jadi itulah puasa-puasa sunnah yang mari kita istiqomahkan, meskipun hukumnya sunnah. Kalau tidak bisa mengerjakan seluruhnya, paling tidak kita lakukan sebagiannya, namun istiqomah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami tutup ngaji kita pada kesempatan kali ini, barangkali ada pertanyaan terkait penjelasan yang saya sampaikan terkait materi pada kesempatan kali ini. Namun apabila tidak, maka akan kita tutup dengan tahlil, sholawat dan istighfar. Insyaallah pada kesempatan berikutnya
kita akan melanjutkan tentang bab i'tikaf. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah baik di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ngaji kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.